Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Melinda Novitasari, NPM 21101010292, kelas PAIA semester 1. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan makalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Miss Era Octaviana MPD. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan 3 materi. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia, yang kedua merencanakan dan menyusun karangan, yang ketiga yaitu kalimat efektif. Baik, materi yang pertama yaitu tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa kebanggaan warga negara tanah air Indonesia, sebagaimana menjadi bahasa resmi dan bahasa persatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa sangat menarik jika diulaskan lebih mendalam lagi, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa utama bagi masyarakat Indonesia. Istilah bahasa Indonesia itu sendiri baru muncul menjelang lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, berbagai organisasi pemuda berikrar untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kini dipakai sebagai bahasa resmi Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan dalam memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal itu yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah berkomunikasi. Pada tanggal 16 Juni 1927, saat itu sidang rapat dengan rakyat, di mana Jahja Datuk Kadjo pertama kali menggunakan bahasa Indonesia dalam menyampaikan pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahwa bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Baik, materi yang kedua yaitu tentang merencanakan dan menyusun karangan. Definisi perencanaan karangan yaitu suatu tahapan atau proses persiapan penulisan, di mana kegiatan menulis bukanlah kegiatan yang kebetulan, akan tetapi sudah direncanakan. Dengan begitu, penulis benar-benar siap mengungkapkan suatu gagasan melalui penulisan tersebut. Fungsi topik karangan yaitu yang pertama mengikat keseluruhan isi, yang kedua memudahkan pengembangan beride bagi penulis, yang ketiga
ketiga yaitu memberikan daya tarik dan mudah dimengerti bagi pembaca. Judul karangan adalah perincian atau jabaran dari topik atau judul, merupakan nama yang diberikan untuk pembahasan atau karangan. Judul berfungsi sebagai slogan promosi untuk menarik minat pembaca dan sebagai gambaran isi karangan tersebut. Tujuan penulisan adalah suatu gambar atau perencanaan menyeluruh yang akan mengarahkan penulis dalam melakukan tindakan menyelesaikan tugasnya. Dengan mengetahui tujuannya, penulis akan menentukan bahan tulisan, organisasi karangan, dan sudut pandang. Pengertian karangan merupakan sebuah hasil pemikiran atau ungkapan perasaan seseorang ke dalam bentuk tulisan, yang mana kemudian dijadikan sebagai sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran atau gagasan pengarang berdasarkan tujuan serta satuan yang utuh. Penyusunan karangan. Penyusunan karangan adalah tahap kegiatan yang perlu dipelajari dalam rangka mewujudkan karangan. Ada dua kemampuan yang harus diperhatikan, yaitu kemampuan penyusun draft karangan yang utuh dan kemampuan menyuting. Yang kedua yaitu kemampuan itulah yang menjadi fokus dalam kegiatan penyusunan karangan. Baik, materi yang ketiga yaitu tentang kalimat efektif. Apa sih itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan suatu gagasan yang menyampaikannya secara tepat dan dapat dipahami oleh pendengar atau pembacanya secara tepat pula. Jika gagasan tersebut disampaikan dengan jelas atau tepat, maka pendengar atau pembacanya memahaminya dengan mudah, jelas, dan lengkap, seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembacanya. Secara umum, kalimat disusun berdasarkan kaidah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan objek ganda. Yang kedua yaitu penggunaan kata yang sudah jamak unsur-unsur yang ada di dalam sebuah kalimat. Yang ketiga yaitu aturan ejaan yang berlaku. Yang keempat yaitu diksi atau cara-cara memilih kata. Ciri-ciri kalimat efektif itu ada 7, diantaranya yang pertama kesepadan struktur, artinya memiliki keseimbangan antara pemikiran atau gagasan dan bahasa yang digunakannya. Yang kedua yaitu keparalelan, artinya memiliki persamaan bentuk kata yang digunakan dalam sebuah kalimat. Yang ketiga yaitu ketegasan. Yang keempat yaitu kehematan kata. Yang kelima yaitu kecermatan. Yang keenam yaitu perpaduan. Yang ketujuh yaitu kelogisan. Syarat kalimat efektif itu ada 4, diantaranya yaitu yang pertama sudah sesuai dengan EYD, yang kedua yaitu susunan kalimatnya harus sistematis, yang ketiga yaitu tidak boleh boros kata, yang keempat yaitu tidak ambigu. Struktur kalimat efektif yaitu dapat disingkat menjadi SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan.